Hello everyone, my name is Niputalan Widiantasya. I'm from 24C Management with NPM 244111075. Money is just about what you earn. It's about how much you can keep and how smartly you spend. Today, we learn how to manage expenses and debts wisely. Banyak orang berpikir masalah keuangan muncul karena pendapatan kecil. Padahal kenyataannya masalah sering berasal dari pengeluaran yang tidak terkontrol dan penggunaan utang yang tidak tepat. Mengatur pengeluaran dan memahami cara mengelola utang adalah kunci menjaga stabilitas finansial sehari-hari. Yang pertama, memahami arus pengeluaran. Hal pertama yang harus dilakukan dalam manajemen pengeluaran adalah mengetahui kemana uang kita pergi. Tiga kategori utama pengeluaran. Yang pertama, kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, listrik, transportasi. Yang kedua adalah keinginan, seperti hiburan, gaya hidup, barang yang tidak mendesak. Yang ketiga ada kewajiban finansial, seperti cicilan, iuran, dan tanggung jawab lainnya. Tanpa pencatatan yang jelas, keputusan keuangan cenderung mengikuti emosi, bukan perencanaan. Metode pengendalian pengeluaran. Ada beberapa metode yang terbukti efektif. Yang pertama ada zero-based budgeting. Setiap rupiah yang harus memiliki tujuan sebelum digunakan, tidak ada sisa tanpa rencana. Yang kedua, anti-impulse. Jika ingin membeli sesuatu yang tidak penting, tunda 24 jam. Jika masih benar-benar dibutuhkan, baru dibeli. Yang ketiga ada monthly review. Evaluasi pengeluaran setiap akhir bulan. Hilangkan atau kurangi pengeluaran yang tidak memberi nilai bagi kehidupan. Pengendalian bukan berarti pelit, tetapi memprioritaskan hal yang benar-benar penting. Peran utama dalam keuangan pribadi, utang tidak selalu buruk. Yang menjadi masalah adalah bagaimana utang digunakan. Atau dua jenis utang. Yang pertama ada utang baik. Utang baik ini digunakan untuk aset yang meningkatkan nilai atau kemampuan, seperti pendidikan, usaha, atau properti. Yang kedua ada utang buruk. Utang yang digunakan untuk gaya hidup atau konsumsi sesaat. Contohnya kartu kredit untuk belanja barang yang tidak penting. Jika utang buruk lebih besar daripada utang baik, beban keuangan akan terus bertambah. Selanjutnya ada strategi mengatasi dan mengelola utang. Ada dua strategi utama. Yang pertama ada metode avalanche. Prioritaskan utang dengan bunga tertinggi terlebih dahulu untuk mengurangi kerugian jangka panjang. Yang kedua ada metode snowball. Prioritaskan utang dari yang paling kecil setelah lunas, pindah ke utang yang lebih besar. Metode ini memberikan motivasi psikologis karena terasa ada kemajuan. Terpenting, hentikan penambahan utang baru jika masih menyelesaikan utang lama. Yang kelima, membangun kebiasaan finansial sehat. Beberapa kebiasaan yang dapat membantu. Yang pertama itu, gunakan sistem pencatatan harian atau aplikasi keuangan. Yang kedua, tentukan batas pengeluaran mingguan. Yang ketiga, selalu bayar tagihan tepat waktu untuk menghindari denda dan bunga tambahan. Yang keempat, siapkan dana darurat agar tidak perlu berutang saat kondisi mendesak. Dan yang kelima, tingkatkan pengetahuan finansial melalui buku, kursus, atau edukasi mandiri. Kebiasaan kecil yang dapat dilakukan terus-menerus akan membawa perubahan besar pada kondisi finansial. Indikator pengeluaran dan utang sehat. Nah, kondisi keuangan dapat dikatakan sehat jika yang pertama, total cicilan tidak lebih dari 30% dari total pendapatan. Yang kedua, memiliki dana darurat yang memadai. Yang ketiga, pengeluaran yang sesuai. Nah, pengeluaran yang sesuai ini anggaran yang telah ditetapkan. Dan selanjutnya tidak memakai utang untuk keinginan konsumtif, masih mampu menabung dan berinvestasi setiap bulan. Jika satu atau lebih indikator belum terpenuhi, itu tanda harus mulai memperbaiki pola keuangan. Kesimpulannya, mengatur pengeluaran dan mengelola utang bukan soal seberapa ketat seseorang harus hidup, tetapi tentang bagaimana menjaga keseimbangan. Uang yang dihabiskan dengan bijak memberikan ketenangan.
Sementara, utang yang dikelola dengan benar dapat menjadi alat untuk mencapai tujuan finansial yang lebih besar. Manajemen keuangan adalah pilihan sadar yang dapat dilakukan setiap harinya. Financial discipline is not a restriction, it is a direction toward a better life. Control your spending, manage your debt, and your financial strength will follow. Thank you for watching and see you in the next session.